Halo rekan-rekan semua, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Kali ini kita punya sesuatu yang sedikit beda dan jujur aja lumayan bikin deg-degan. Kita bakal bertindak ala detektif teknologi dalam sebuah studi kasus interaktif. Fokus kita hari ini membedah mimpi buruk terbesar bagi setiap perusahaan teknologi, kegagalan sistem berskala masif. Jadi, siapkan diri kalian karena kita bakal langsung masuk ke ruang gawat darurat digital untuk cari tahu kenapa sistem yang kelihatannya kokoh bisa tiba-tiba runtuh begitu saja. Nah, coba inget-inget lagi. Pernah nggak sih kalian ngalamin ini? Udah capek-capek nungguin promo, barang inceran udah aman di keranjang, kalian tinggal klik bayar. Tiba-tiba layarnya nge-freeze, cuma muter-muter doang, dan ujung-ujungnya error. Bikin emosi banget kan? Tapi hari ini, kita nggak bakal bahas dari sisi pembeli yang kesal. Kita bakal balik layarnya dan ngelihat langsung kekacauan luar biasa yang sebenarnya lagi terjadi di dalam ruang server pada detik-detik krusial itu. Mari kita bedah kasus ini sama-sama. Ini dia yang bakal jadi laporan kejadian kita. Sebuah dokumen resmi dari materi pertemuan kedua yang ngebahas soal struktur dan komponen sistem operasi. Kita bakal kupas tuntas temuan-temuan IT di sini buat bener-bener paham gimana sih struktur dasar sebuah OS itu ngerespon kalau dia dihantam beban yang jauh melampaui kapasitas maksimalnya. Oke, langsung aja kita masuk ke insiden utamanya, flash sale 1111 Alibaba. Mari kita kenalan sama pasien kita di skenario gawat darurat ini, raksasa e-commerce Alibaba, di hari belanja online paling gila sepanjang tahun. Bayangin aja kecepatannya. Dalam hitungan menit, ingat ya, cuma beberapa menit, jutaan pengguna serentak buka aplikasi. Di detik yang sama, ribuan transaksi harus divalidasi, dienkripsi, dan diproses. Ini sih bukan sekedar lonjakan pengunjung biasa. Ini benar-benar tsunami data. Sebuah traffic spike ekstrim yang ngehantam gerbang server tanpa ampun. Sistem operasi yang tadinya lagi jalan santai, tiba-tiba dipaksa melayani jutaan request dalam sekejap mata. Dan pas tsunami data itu ngehantam, ini dia gejala klinis yang langsung kelihatan di permukaan. Pertama, website jadi super lambat. Respon yang biasanya cuma butuh sekian milidetik, mendadak berasa kayak selamanya. Terus, fungsi-fungsi fatal kayak checkout mulai gagal karena database udah nggak sanggup lagi ngunci dan ngeproses pesanan baru. Puncaknya, beberapa server akhirnya nyerah total, benar-benar crash, blank. Kalau dari luar, ini jelas sebuah bencana. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi di dalam? Nah, poin krusialnya ada di angka ini, 100%. Ini adalah visualisasi dari kepanikan total di dalam otaknya server kita. Penggunaan CPU benar-benar mentok di batas absolutnya. Udah nggak ada lagi sisa napas buat komputasi. OS kita lagi ngos-ngosan, berjuang keras ngatur lalu lintas data yang emang udah mustahil buat ditangani. Istilahnya, ini adalah serangan jantung digital. Coba deh, kalian posisikan diri sebagai tim IT yang lagi keringat dingin di ruang kontrol saat itu. Temuan awal mereka tuh ngeri banget. CPU udah di kapasitas maksimum, memori atau RAM nyaris ludes nggak tersisa. Bayangin, meja kerja yang tadinya rapi, tiba-tiba ketumpuk ribuan dokumen sampai ke langit-langit, sampai kalian nggak bisa gerak sama sekali. Efeknya, beberapa layanan inti sistem mati total dan nggak ngerespons. Dan yang paling parah, mereka nemuin banyak banget proses yang statusnya hanging, alias menggantung. Buat kalian yang mungkin mikir, emangnya proses menggantung itu gimana sih efeknya ke OS? Gini, bayangin ada orang masuk ke sebuah ruangan, ngeborong semua peralatan yang ada, terus dia cuma berdiri diam mematung di tengah jalan. Nggak ngelakuin apa-apa, tapi disuruh pergi juga nggak mau. Nah, proses-proses ini tuh terjebak di dalam endless loop. Mereka nahan resource penting kayak memori dan CPU, tapi transaksinya nggak kelar-kelar. Secara harfiah, mereka lagi ngelumpuhin sistem dari dalam. Sekarang kita masuk ke tahap 1, menganalisis kondisi vital. Mengesampingkan kepanikan di luar sana, sekarang waktunya kita bedah rekam medis dari server ini. Kalau kita perhatiin tabel kondisinya, kelihatan banget gimana setiap komponen ini malah saling ngejatuhin. CPU 100% itu artinya prosesor udah nggak punya waktu luang sedetik pun. RAM di angka 95% itu ibarat memori jangka pendek yang udah luber. Sistem udah nggak punya ruang buat nginget dia harus ngerjain apa lagi. Terus lihat deh, disk I/O statusnya sangat tinggi. Ini kejadian gara-gara RAM-nya udah kepenuhan, jadi OS terpaksa pakai harddisk yang lambat banget sebagai memori cadangan. Ini tuh persis kayak pustakawan yang panik lari-lari ke gudang bawah tanah buat nyari buku gara-gara meja depannya udah penuh sesak. Ditambah lagi network traffic yang overload dan ribuan proses aktif yang rebutan minta diproses. Ya, ini sih resep paling sempurna buat bikin sebuah sistem kolaps. Nah, disinilah peran krusial kalian dimulai. Studi kasus ini bukan cuma buat nakut-nakutin, tapi buat ngelatih insting troubleshooting kita. Misi kita hari ini sangat jelas. Pertama, kita harus analisis komponen OS spesifik mana yang jadi titik lemah saat crash.
Kedua, kita harus cari tahu akar masalah utamanya. Dan ketiga, ini yang paling penting, kita harus ngeresepin solusi terstruktur. Gimana caranya arsitektur OS ini bisa dirancang ulang biar jauh lebih tangguh ke depannya. Sebagai penutup sesi bedah materi kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan penting buat kalian pikirin. Berdasarkan semua data klinis dan kemacetan struktural yang baru aja kita bedah, kalau misalnya kalian yang ditunjuk jadi kepala teknisi malam ini, komponen sistem operasi mana yang bakal kalian jadiin prioritas utama buat di-upgrade supaya servernya selamat di flash sale tahun depan? Apa kalian bakal langsung nambah RAM, ngerombak sistem penjadwalan CPU, atau mungkin ngelimit jaringan masuknya? Pikirin baik-baik ya, karena di dunia nyata, keputusan kalian inilah yang nentuin apakah perusahaan bakal ngeraup jutaan dolar atau malah rugi besar dalam hitungan detik. Sampai jumpa di analisis mendalam kita berikutnya, dan selamat memecahkan masalah.